Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Fatia Josofa dari SMA Negeri 2 Tambun Selatan dari kelas X1. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan hasil dari resensi dari buku yang telah saya baca yang berjudul Babat Bunter. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang identitas buku. Buku tersebut berjudul Babat Bunter yang dikarang oleh Ahmad Rizky Fauzi yang diterbitkan oleh Perpusnas Press pada tahun 2024 dengan jumlah halaman 127 dan subjek genealogi dan kronologi sebuah desa di Tatar Galuh. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pendahuluannya. Babat Bunter diawali dengan basmalah dan syahadat. Kemudian dijelaskan bahwa kisah ini ditulis agar generasi muda tidak lupa dengan sejarah asal-usul desa Bunter. Penulis menyampaikan permohonan maaf jika terdapat kekeliruan bahasa atau perbedaan dengan catatan sejarah lain, karena cerita ini bersumber dari penuturan ayahnya yang sudah lanjut usia, namun memiliki ingatan yang kuat. Pendahuluan ini menegaskan bahwa kisah Babat Bunter bukan sekedar dongeng, melainkan catatan sejarah, keluarga, dan desa yang diwariskan bagi anak cucu agar memahami jati diri dan menghargai jasa pendahuluannya. Yang ketiga, ada ringkasan. Babat Bunter merekam asal-usul dan perkembangan desa Bunter di Tatar Galuh, dimulai dari leluhur Aki Jamin dan Nini Sage yang membuka hutan dan menetap di wilayah tersebut. Dari keturunan mereka lahirlah generasi penerus, salah satunya Angga Wijaya. Di catatan ini terlihat kesinambungan kepemimpinan desa dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam bagian kronologi, Babat Bunter menuturkan berbagai peristiwa penting, mulai dari masa kejayaan kerajaan-kerajaan di Tatar Galuh, masuknya pengaruh penjajahan Belanda sehingga pendudukan Jepang. Cerita juga menyinggung masa setelah kemerdekaan Indonesia, ketika rakyat Bunter ikut meraksanakan semangat baru untuk membangun kehidupan desa yang lebih baik. Meski penuh tantangan, masyarakat tetap teguh menjaga tradisi, mengembangkan kehidupan bertani, serta membentuk sistem sosial yang rukun dan gotong royong. Yang selanjutnya ada analisis. Babat Bunter memiliki nilai sejarah yang kuat karena mendokumentasikan asal-usul desa Bunter sejak pembukaan hutan oleh Aki Jamin dan Nini Sage, sehingga perkembangan desa dari masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang, dan awal kemerdekaan Indonesia. Meskipun sebagian besar diturunkan secara lisan, catatan ini berfungsi sebagai arsip lokal yang membantu memahami dinamika sosial, politik, dan budaya masyarakat pedesaan di Tatar Galuh. Selanjutnya ada evaluasi. Dengan menyusun genealogi dan kronologi, cerita ini menegaskan pentingnya menjaga identitas Sunda, khususnya masyarakat Galuh, dalam menanggapi perubahan zaman. Yang selanjutnya ada refleksi. Setiap daerah memiliki sejarah dan kearifan lokal sendiri, yang bila dijaga akan menjadi sumber kekuatan moral dan sosial bagi generasi berikutnya. Selain itu, cerita ini menegaskan bahwa perjuangan dan kerja keras leluhur hendaknya tidak dilupakan, melainkan menjadi dasar untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Bunter merupakan catatan sejarah lokal yang mengisahkan asal-usul silsilah keluarga serta perjalanan panjang masyarakat desa Bunter di Tatar Galuh. Kisah ini tidak hanya memuat genealogi dan leluhur seperti Aki Jamin dan Nini Sage hingga keturunan Angga Wijaya, tetapi juga kronologi peristiwa penting yang dialami desa, mulai dari masa pembukaan hutan, penjajahan Belanda dan Jepang, sehingga awal kemerdekaan Indonesia. Isi babat memperlihatkan bagaimana masyarakat Bunter mampu bertahankan persatuan, gotong royong, dan penghormatan kepada leluhur dan agama. Meskipun sebagian besar bersumber dari tradisi yang bercampur dengan unsur mitos, babat ini tetap memiliki nilai budaya dan moral yang sangat berharga. Sekian hasil dari resensi dari buku yang telah saya baca. Mohon maaf jika ada salah tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.